Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami BMN Official. Bersama saya Ahmad Faizin di acara Ngopi Ngomong Perkara Inti. Sahabat semuanya, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas persoalan narkoba. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, Bang Ido. Assalamualaikum Bang Ido. Waalaikumsalam Mas Faizin. Ya, terima kasih atas kedatangan Bang Ido. Gini Bang, kita malam ini akan mengupas tuntas cerita tentang masalah narkoba. Nah, pengalaman-pengalaman Abang tentang narkoba, karena dengar-dengar dulunya katanya Abang pernah terlibat penggunaan narkoba. Nah, itu bagaimana Bang? Jadi kita nanti akan mencoba untuk mengulas balik apa yang pernah atau pengalaman-pengalaman Abang selama terlibat dalam penggunaan narkoba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat generasi bangsa Indonesia semuanya. Perkenalkan, nama saya Bang Ido. Alhamdulillah malam ini saya diundang oleh BMN, Bhinneka Media Nusantara ya. Adik-adikku sekalian, generasi bangsa yang saya cintai, saya adalah korban daripada narkoba itu sendiri, dan saya adalah juga sebagai pelaku. Maka dari itu, ya ini kalau kita berbicara yang flashback ya, bicara kembali itu. Jadi awalnya itu saya berkenal dengan seorang teman. Seorang teman itu saya tidak usah menyebut nama atau dari mana. Jadi pertama kali dari teman Bang ya? Iya, dari teman, kemudian itulah istilah mencoba. Oh gitu, jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi? Luar biasa, sangat-sangat mempengaruhi. Karena awalnya adalah mencoba dan itu diberikan secara cuma-cuma. Kemudian yang kedua, itu pun akan diberikan secara cuma-cuma. Cuma-cuma. Gratis itu Bang Gratis. Ya? Memang pada saat itu kondisi saya juga tidak memungkinkan atau mampu membeli barang gitu. Tersebut. Ya. Kemudian kawan itulah yang mereka punya mengajak. Berawal dari mencoba. Sekali, 2 kali, 3 kali, disitulah kita akan kecanduan. Kita merasa ketagihan karena apa? Di saat setelah kita menggunakan 3 kali password itu, jika kita berhenti maka badan ini akan terasa linu sekali. Semua nyeri, badan semua akan di tulang-tulang sakit itu ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang ngetok-ngetok ya. Gitu. Jadi sudah sangat tidak nyaman sekali. Oh gitu. Bahkan justru malah nggak nyaman sebetulnya pakai narkoba itu ya. Bukan seperti yang diceritakan enak ngefly, bayangin apalah gitu. Oh enggak. bukan, di saat memakainya sangat-sangat enak sekali ya. Kita sangat enak. Ya, sangat enak sekali, kita jadi orang yang bertenaga lebih, kita fresh gitu terus. Jadi semangat gitu. Tapi ada 2 hal. Kita ada sebagai selaku pengguna yang dia terbawa oleh halusinasi barang itu sendiri, ada yang tidak. Tapi pada dasarnya di awal itu pasti mereka akan terbawa halusinasi dari benda tersebut. Terbawa halusinasi, iya. Efeknya. Iya. Dimana kemudian nanti mereka akan timbul rasa parno. Ketakutan yang berlebihan gitu Bang. Ketakutan yang berlebihan sehingga dia ini seandainya ada orang lewat pun, padahal dia bukan seorang aparat atau dia merasa seolah-olah itu adalah aparat. Oh gitu. Itulah efek yang awal-awalnya seperti itu. Tapi setelah dia menggunakan murni sebagai pengguna atau orang yang sudah ketagihan, maka dia tidak akan takut dengan itu. Gitu ya. Dia siapa saja akan dihadapi. Iya. Tapi bila tertangkap, baru dia mempunyai satu trik. Iya. Dia mengatakan saya baru sekali lah, saya baru pertama pemula lah, supaya apa? Harapannya untuk direhab. Oh, jadi itu hanya sekedar alasan saja, nggak lebih dari itu ya? Iya. Jadi apa yang saya alami dulu itu, saya mengalami ini kurang lebih
saya bukan mengatakan kenikmatan ya, Iya. tapi saya merasa tersiksa. Karena Dari untuk- mulai tahun berapa itu bang? dari Untuk tahun menggunakan itu? 97 sampai 2010, 97 sampai 2010. Lumayan lama bang ya. 13 tahun. Kalau kita dulu pernah melihat di tayangan televisi itu ada Ratu Ekstasi. Mungkin abang masih lihat. Ya. Ya. Itu Ingat. tahun berapa bang itu? Itu kalau tidak salah dia itu tahun 99. Tahun 99. Abang menggunakan tahun 97. Luar biasa. Nah, gini bang. Sebetulnya abang itu dulu itu berkenalan dengan hal-hal itu gimana bang? Oh, pada saat itu posisi saya domisili di Jakarta. Di Jakarta. Dan pastinya begini, orang sebagai pengguna narkoba itu juga dia pasti akan bersembunyi di dirinya sendiri. Oh gitu. Iya. Tidak mungkin dia asal ceroboh ngajak rekan atau siapa langsung tidak. Itu keluarga tahu enggak bang? Abang gunakan Awalnya itu? tidak tahu. Awalnya enggak tahu. Awalnya tidak mungkin kita akan bicara Ya. seperti itu. Pasti akan menimbulkan suatu ya itulah. Iya. Ya kan? Itu tidak kita inginkan seperti itu. Jadi kembali lagi harapan saya, Mas Ahmad Faizin ya, untuk generasi bangsa yang ke belakang ini nanti, mohon dan sangat jauhi benda ini. Iya. Jauhi benda ini. Karena bukan sekedar dilarang agama tapi sangat merugikan terhadap semuanya bang ya. Jadi memang merusak otak, Ya. merusak otak, kemudian merusak badan. Karena apa? Begini, kalau dia terbawa oleh halusinasi benda itu, maka dia tidak akan bisa makan. Oh gitu. Dia tidak ada ingin makan. Iya. Dia inginnya cuma air yang sangat dingin Air yang sangat dingin. dan dia harus mendengarkan musik. Iya. Karena apa? Apabila kita menghisap sabu-sabu atau begitu juga dengan BR atau inek, Dulu gunakan apa semua bang? macam-macam. Macam-macam. Ya, sudah komplit. Udah komplit. Sudah komplit. Wah, master Dan ya. itu tidak ada manfaatnya sama Tidak sekali. ada manfaatnya sama Jadi, sekali. ya alhamdulillah saya bersyukur saya bisa melepas dari itu dengan saya memutus hubungan. Gini bang. Ini kan kita nanti dilihat oleh masyarakat secara umum bang. Boleh? Kira-kira bang, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang menggunakan itu bagaimana bang? Sehingga nantinya kita mampu untuk menghindarkan keluarga kita sendiri dari penggunaan narkoba atau dari bahaya narkoba itu bang. Ya, begini. Jadi ciri-ciri pertama dia punya mata itu berseri-seri, Mata bersih. berseri-seri bersih. Kemudian di bawah kelopak mata ini dia akan timbul, kalau dia pengguna yang Ya. sering itu dia akan mengeluarkan kehitaman. Kehitaman. Tapi kehitaman itu memang sebelumnya enggak faktor turunan bang ya? Oh enggak dong masuk gimana? Iya. Itu kalau orang-orang. Beda. Ya. Dia beda. Iya. Nah, kemudian kalau apabila dia diajak berjabat tangan itu atau badannya dipegang dia Ya. dingin. Oh dingin. Ya, makanya dia harus bergerak. Kalau Ya. enggak dia akan beku darah. Itu. Ya, itu benda ini bahayanya di situ. Dan rata-rata itu karena pergaulan. 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 Iya. Pergaulan ya kalau orang sekarang mengatakan ada pergaulan bebas, baik dia melalui pacarnya entah yang hidup di dunia gemerlap malam Ya. itu rata-rata mereka akan mencoba. Karena adanya seperti ekstasi itu kan di dalam suatu diskotik. Tapi kalau seperti sabu-sabu pada saat saya di Jakarta, saya tidak akan menyebut nama tepatnya di mana, cuman saya pakai inisial KA saja. Inisial KA. Iya, itu kita bebas mau pakai pada saat itu. Tapi pemerintah sangat antusias untuk memberantas ini dari pihak kepolisian juga dari BNN, sehingga alhamdulillah tempat ini sekarang sudah tidak ada. Waktu itu pernah pakai ketangkep polisi tidak bang? Saya ini alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Iya. Canggih saya ini. Oh canggih, luar biasa. Canggih. Iya. Wah sudah. Jadi Kalau soalnya gini. kalau ada orang menggunakan narkoba kok ketangkep, Iya. kan bodoh. Oh bodoh ya. Dia tidak bisa anu ya. Iya. Tidak bisa apa namanya? Iya dong, masa Nah. gimana? Orang yang sangat bodoh kalau orang pemakai narkoba, ya, itu dia sampai tertangkap itu orang bodoh. Tapi kalau melihat wajah abang ini abang itu mirip kayak bintang film Italia. oh, Al Pacino. oh Wah. ya, itu kan Atau mungkin polisi-polisi itu pada takut lah ini. wah, ini. enggak mungkin lah. Ini kan Al Pacino ini kan artis dari Italia yang Yeah. main di film Hollywood itu filmnya itu Yeah. adalah Scarface. Dan itu tentang kartel-kartel narkoba. Dari rakyat biasa pekerja rendah
sehingga dia bisa menguasai mafia itu, sehingga dia sampai menggunakan heroin, morfin itu. Dan itu gambaran sebetulnya peredaran narkoba. Ya. Dan juga termasuk di Indonesia. Nah, sekarang Bang katanya Bang Ido ini sudah ya taubat. Nah, ya kan? Keluar dari dunia-dunia itu, mencoba untuk membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh narkoba, dan katanya sekarang aktif di organisasi Gerakan Rakyat Anti Madat atau Narkoba. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Oh ya, begini. Jadi alhamdulillah dengan bisa berhentinya saya selama itu, walaupun saya itu merasa tersiksa 3 tahun untuk menghindari sakitnya itu, dengan berbagai seperti susu beruang yang harus saya minum, susu kambing, karena itu sangat membantu tulang. Kemudian saya diajak oleh sahabat ya untuk di geram itu, yaitu Gerakan Rakyat Anti Madat. Gerakan Rakyat Anti Madat juga anti narkoba. Karena apa? Di situ sehingga saya terus buat pagar buat saya juga. Oh, gitu. Jadi saya semangat di situ untuk berjuang tentang ini, untuk memerangi narkoba. Demi apa? Demi generasi bangsa ini. Sehingga tidak ada korban-korban yang lain. Karena korbannya itu nanti efeknya pasti kejahatan. Entah itu penipuan, penggelapan, pencurian, seperti itu efek daripada narkoba. Oke, gini Bang. Mungkin kita akan lebih asik ngobrol-ngobrol tentang bahaya narkoba dan juga penanggulangan untuk penyalahgunaan narkoba. Mungkin kita akan lebih enak dan kita akan lebih tahu tentang bagaimana penanggulangan narkoba dari organisasi Abang, organisasi Geram. Siap. Kita panggil Ketua DPC Geram Kabupaten Kudus. Oh ya. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya, sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Gin. Apa kabar Bang Gin? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Mas Wajin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mas Wajin, siap pokoknya, selalu semangat. Ya begini Bang Gin, malam hari ini kita akan mengulas tuntas bahaya narkoba. Dan kebetulan Bang Gin adalah Ketua DPC Geram Kabupaten Kudus. Nah, apa itu Geram, Bang Gin? Geram itu Gerakan Rakyat Anti Madat dan Narkoba. Jadi kepanjangannya Geram itu seperti itu. Geram itu sebuah yayasan, Mas. Jadi nanti biar tidak salah persepsi, dia bukan sebuah LSM tapi sebuah yayasan. Bukan partai politik Bang ya? Bukan partai politik. Saya kira partai politik nanti akan mengusung Bang Gin. Oh. Bukan ya Bang ya? Oh, bukan. Ini jadi yayasan. Murni yayasan sosial bergerak di bidang narkoba. Iya, betul Pak. Begini Bang Gin, gerakan Geram selama ini seperti apa Bang? Yang sudah dilakukan Geram atau yang akan dilakukan oleh Geram? Jadi memang Geram untuk di Kabupaten Kudus ini memang begitu berat untuk bisa meningkatkan atau sosialisasi, karena di Kabupaten Kudus ini memang untuk anak-anak, khususnya para anak-anak didik baik SMP, SMA maupun mahasiswa, ini sangat-sangat riskan sekali terhadap maraknya narkoba. Kemarin kita sempat baca bahwa tingkat pendidikan SMA ini sudah 1.200 pengguna narkoba di Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Kudus sampai mencapai angka yang segitu Bang? Iya. Artinya bahwa ini sebetulnya sudah darurat narkoba juga? Yang jelas sudah darurat narkoba untuk di Kabupaten Kudus ini. Nah kira-kira nanti untuk langkah-langkahnya seperti apa Bang? Untuk mengatasi hal-hal itu agar supaya Geram ini mampu memang betul-betul menekan angka penyalahgunaan narkoba. Jadi ini harus adanya kerjasama masyarakat. Jadi kerjasama masyarakat dengan Geram ini, bagaimana Geram ke depan bisa menyadarkan masyarakat untuk menjadi relawan di Geram. Ya. Jadi kami ini dengan teman-teman pengurus mau buat kader-kader di tingkat kecamatan maupun tingkat desa.
saya ingin menjadi membuat relawan anti narkoba di Relawan Kabupaten anti Kudus. narkoba di Kabupaten Kudus Iya. sampai di tingkat desa-desa. Iya, bahkan mungkin bisa sampai di tingkat RT. Iya, sampai di tingkat RT. Iya, betul. Ya juga tadi sudah dari awal tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol tentang pengguna narkoba, yang ini juga tadi Bang Ido juga sudah panjang lebar bagaimana sebetulnya berat sekali ya untuk Berat sekali, orang-orang sangat yang terkena berat sekali. narkoba ya, korban narkoba ya. Sangat berat sekali. Iya. Nah ini Bang, kaitan dengan pandemi ini Bang. Sebetulnya pandemi ini pengaruh terhadap narkoba itu naik atau turun Bang? Atau bahkan apa ya istilahnya itu nggak ada efeknya ini pandemi sehingga kok sampai angkanya segitu tinggi Bang? Justru begini, menurut pendapat saya, dengan adanya pandemi seperti ini bukan malah mengurangi. Ini adalah kesempatan mereka bandar-bandar narkoba untuk menyebarkan narkoba di kabupaten-kabupaten, khususnya di Kabupaten Kudus. Karena apa? Mereka mau melihat celah untuk ke situ. Ketika aparat penegak hukum ini fokus kepada COVID-19, inilah kesempatan mereka untuk menyebarkan atau menjual barang-barang haram tersebut, dan ini membahayakan. Bahkan kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Kasat Narkoba, Pak Cek, bahwa wabah termasuk wabah COVID-19 ini dengan meninggalnya bahaya narkoba ini lebih besar daripada narkoba. Angka pertama itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Iya, yang kedua adalah narkoba. Yang kedua narkoba. Iya. Dan ternyata itu memang betul-betul memakan korban yang banyak. Iya, betul sekali. Iya, Bang. Gini Bang, ini coba saya mau tanya Bang ya. Abang bergerak di Gram anti narkoba. Iya. Dengar dulu Abang juga master mendem Bang, itu gimana Bang ceritanya Bang? Ya, mungkin Jadi kita bisa begini. berbagi cerita Bang. Ini berbagi Iya. cerita sedikit ya Mas ya. Jadi kita ini bagaimana hidup kita ini bisa berubah. Iya, betul. Justru dengan adanya orang yang melakukan kejahatan itu, istilahnya miras dan lain sebagainya itu, memang ini tidak baik untuk tubuh kita. Iya. Bahkan itu juga dilarang oleh agama. Iya. Jadi kalau bahasa-bahasa itu yang dulu lebih baik jadi mantan peminum daripada malah mantan preman lebih baik Iya, dari mantan betul. kiai gitu Bang ya. Betul, maksudnya seperti Iya, itu. luar Jadi- biasa. Ya tadi cocok juga, tadi Bang itu juga gitu. Nah ini berusaha untuk bagaimana supaya ada taubatan bersama, ada perbaikan bersama, memberikan kemanfaatan bersama kepada masyarakat, bahwa itu hal-hal yang memang salah kan gitu ya. Betul. Memberikan edukasi dan Ya. ini pelaku, Ya. bukan sekedar teori Bang ya. Ya, Sudah pernah melakukan. sudah melakukan. Betul. Iya Bang, luar biasa. Nah gini Bang, pendapat Abang tentang hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Nah ini kan marak Bang. Pengedar-pengedar itu kelihatannya kok malah makin tambah banyak, nggak ada kapok-kapoknya. Sementara itu juga para pengguna itu juga banyak. Nah ini pendapat Abang bagaimana untuk hukuman mati? Abang kira-kira setuju nggak? Boleh Kalau- nggak saya yang jawab nih? Oh, boleh. Hah? Kita Atau sharing. berdua nggak boleh? Ya, Nggak oh, apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Ya, oke, Nggak kalau apa-apa. gitu bangkitin aja dulu. Iya. Kalau saya begini, pengedar itu kan suruhan. Iya. Jadi kalau memang mau dibunuh ya bunuh aja yang membuat itu aja. Oh gitu. Ya yang membuat, ngapain kita pengedar kalau bandarnya tidak dimampusin. Oh, bandar dulu baru. Bandarnya dimampusin. Jadi pengedar ini kan kadang itu kasihan juga. Iya, soalnya gini. Bisa juga dijebak juga di situ Iya, dia. kemarin kita lihat di salah satu televisi nasional itu juga kan sudah memberitakan. Bahkan ada salah satu oknum perwira pun juga terlibat kan gitu, Bang. Ya. Nah, itu bagaimana itu kok sampai segitunya itu? Mungkin Bang Ido punya pengalaman. Kan begini Mas Ahmad Faizin, jadi seandainya ada oknum aparat Ya. yang sehingga sampai dia berbuat seperti itu, Ya. karena mereka ya satu, pasti mereka bergaul dengan orang-orang. Pergaulan Iya. kunci, Bang ya. Kemudian tapi kan seperti
orang-orang yang awam itu dia kayak menjadi kebutuhan kalau sudah jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti Bang Kim tadi sampaikan, jadi bahwa memang narkoba ini harus diberantas. Tapi kalau untuk sampai tuntas bersih habis impossible. Impossible. Sebagaimana seperti bentuk lain daripada narkoba, misalkan seperti sintek atau tembakau gorila itu. Tembakau gorila. Kemarin ada berita itu di Jepara ditemukan brownies. Iya. Brownies ganja. Betul, itu saya juga dengar itu. Sudah dengar ya Bang ya? Nah, gimana untuk gram ini Bang? Dengan adanya inovasi-inovasi di bidang narkoba, jadi bukan sekedar inovasi teknologi, narkoba pun juga Mengikuti inovasi perkembangan zaman dengan menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu mengemas ganja dengan brownies ganja. Nah, itu bagaimana Bang? Jadi begini, inilah situasi saat ini kan situasi pandemi pada COVID-19. Ini kesempatan mereka. Jadi kesempatan mereka bagaimana situasi yang lengah, pemerintah yang lengah, ini dibuat dia masuk mengedarkan ganja. Harapan saya nanti kami dari Gram serta pengurusnya akan segera mengadakan audiensi terhadap Dinas Pendidikan, Ya. bagaimana ke depan agar ini segera Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah. Dan tentunya Jadi, bukan sekedar Dinas Pendidikan saja Bang. Ya bukan, Iya. seluruh dinas. Karena lihat berita kemarin itu di televisi, di sub oknum di sub itu juga sebagai pengedar narkoba. Ini kan bahaya ini. sangat membahayakan sekali. membahayakan Seperti sekali. yang tertangkap di Bali itu. Betul. Itu berapa banyak? Kalau Tidak 1 gramnya aja 1.600.000, Ya. bisa sampai 1.800.000 kali sekian banyak. Nilai ekonomisnya luar biasa tinggi sehingga banyak yang tergiur ya Bang ya. Iyalah pasti. Karena sebagai kurir yang dari bandar yang dalam jumlah minimal 1 kilo itu dia mempunyai fee yang luar biasa gitu. Oh gitu Bang ya. Iya. Maka dari itu kenapa pada saat Bang Kim ingin mengajak saya Ya. untuk bergabung di Gram, Berjuang bersama itu dari hati kecil saya paling dalam. Ya. Karena apa? Karena saya sebagai pelaku dan merasakan Iya. begitu mau sembuh itu sakitnya luar biasa. Itu Bang. Betul. Ya. Ya kan? Berulang-ulang kali sudah saya sampaikan. Ya. Jadi makanya dengan adanya acara ngopi ini, Ya. saya menghimbau kepada generasi bangsa, terutama anak-anak pelajar, itu hindari, jauhi narkoba. Dan ini pun dari kepolisian, dari BNN sudah mereka kerja betul-betul sudah maksimal. Cuman tetap aja tidak bisa karena apa? Mereka terselubung. Tidak mudah di dalam lingkaran setan ini. Saya menyebutnya lingkaran setan. Lingkaran setan. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja. Iya. Jadi Seperti itu. jadi begini Mas Pak Ejin. Ya. Aparat penegak hukum itu bisa menanggulangi, harus ada itu partisipasi daripada masyarakat. Jadi dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta di dalam penanggulangan narkoba baik di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi semua pihak harus terlibat Iya, bersama. betul. Karena ini sudah melibatkan tidak mengenal profesi pekerjaan, tidak Sama sekali. Sama sekali. Semua Sama, bisa kena. semua bisa. Potensinya sama, bisa Iya. kena semua. Tidak peduli dia itu berprofesi sebagai apa. Iya, betul. Kelas ekonomi seperti apa, semua bisa mengenal. Kan tadi sudah saya sampaikan, Iya. ya kan? Bahwa seseorang yang sudah ketagihan atau kecanduan dengan contohnya sabu-sabu, apabila mereka seorang pengangguran, maka dia akan berani mencuri. Berani mencuri. Akan dilakukan. Pintu utama kejahatan sebetulnya Iya, Bang itu Bang. Betul. Itu akan berani dilakukan oleh dia demi mencapai dia harus dapat barang itu. Dia bisa beli barang tersebut. Karena kecanduan tadi Bang. Iya. Kemudian dia bisa menipu orang. Menipu orang. Ini efek
Jadi dia akan sangat merugikan dirinya, begitu juga merugikan orang lain. Sepertinya tadi saya sampaikan, Bang Gin ini mengajak saya bergerak di geram ini, sehingga alhamdulillah dengan pengalaman saya yang sekian lama, itu saya kebetulan dijadikan pembina di geram Kabupaten Kudus itu, maka saya sangat support sekali, semangat sekali untuk diajak berjuang ini, karena memang ini harus betul-betul harus dimusnahkan. Oke. Gini Bang Gin, untuk statement Bang Gin di penutup kita, harapan Bang Gin selaku Ketua DPC Geram Kabupaten Kudus terhadap masyarakat seperti apa? Harapan saya, termasuk ini kan harapan seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus ini, Mas. Bukan harapan saya saja. Ya, bukan sekedar Jadi harapan bukan, saya. jadi kan bukan harapan saya. Juga berharap. Jadi ini bukan harapan saya saja. Iya, Tapi iya. Yang ini penting harapannya iya. pasti ya, bukan harapan yang tak pasti ya. Ya, Bang, ya? harapan saya ini bagaimana seluruh elemen masyarakat ini bisa bekerja sama, saling bahu membahu untuk memberantas narkoba. Kita harus bekerja sama. Tidak mungkin kalau tidak bekerja sama antara masyarakat, aparat penegak hukum, ini harus bisa bekerja sama bareng. Tanpa ada kerjasama, tidak mungkin aparat penegak hukum itu bisa berjalan sendiri. Ya. Jadi begitu. Jadi dibutuhkan keberpihakan dari seluruh lapisan masyarakat, tidak mengenal tadi ya, tidak mengenal kasta, tidak mengenal profesi, tidak mengenal Betul, umur, betul. semua harus bekerja Iya. berjuang bersama-sama. Jadi begini, kepolisian itu juga tidak mungkin bisa kerja sendiri. Ya. Begitu juga BNN. Kalau tidak, masyarakat harus membantu. Ya. Apabila di daerahnya itu ada indikasi pengedar, itu harus disampaikan. Ya, jadi Seperti masyarakat proaktif memberikan Nah, informasi. seperti itu. Jadi Ya. kita seiring sejalan begitulah sejalan. untuk membersihkan narkoba dari negara yang kita cintai ini. Iya. Jadi yang terakhir, Mas. Ya. Bagaimana yang terakhir ini? Bagaimana geram ini bisa bermanfaat untuk masyarakat? Ya. Tujuan geram didirikan di Kabupaten Kudus ini bagaimana agar geram ke depan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kudus. Kita tidak ada namanya politik, tidak ada yang namanya apa, bagaimana perjuangan kita. Insya Allah kalau kita mau berjuang benar-benar, pasti nanti Allah akan kasih yang lebih baik untuk balasannya. Demikian Mas Faizin. Iya. Terima kasih atas waktunya Bang Ido, Ya, Ya, Bang Gin, ya, terima kasih. selamat Faizin. pemirsa semuanya BMN Channel yang berbahagia. Demikian tadi kita kupas tuntas masalah narkoba, dan semoga saja kita mengambil hikmahnya. Mantan preman lebih baik daripada mantan orang beriman. Nah, itulah mengapa kita semua berharap semoga ke depan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan akan lebih kita laksanakan, kita lakukan supaya bangsa ini, negara ini dapat terbebas dari narkoba. Demikian, saya Ahmad Faizin. Sampai jumpa di acara BMN Official yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.